Alhamdulillah baru saja berakhir tausiah atau berbagi ilmu dari Ustaz Mahdi Al-Habibi. Semoga apa-apa yang disampaikan beliau bisa kita petik hikmahnya, kita jadikan pelajaran, dan tidak sampai di situ kita bisa aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, kita masuk ke acara berikutnya. Seperti biasa, mungkin ada bapak-bapak, orang tua kita, saudara-saudara yang sepertinya ada sedikit yang belum terpuaskan dari informasi yang disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab untuk 1 atau 2 orang. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustaz. Kepada bapak, saudara-saudara, orang tua yang pengen menyampaikan 1 atau 2 buah pertanyaan, kami persilakan dengan segala hormat. Gak ada Pak? Gak ada kayaknya hari ini ya. Kakek langganan nih. Oh iya kayak gitu ya. Entah karena mungkin hujan gitu kan, jadi agak gimana gitu. Kakek langganan nih. Iya, silakan Kek. Pantun deh sih, pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Jalan Timbangan Pasar Timur. Tinggal di warung Wadimor membeli minyak. Mendengarkan Pak Ustaz Pandi Rodia. Apa boleh saya numpang bertanya? Boleh. Ini Pak Ustaz. Nama saya Dini. Saya dari Jamaah Tubuh Masjid Huda Pasar Timur. Iya. Saya mau bertanya, tapi pertanyaan saya mungkin 2 tema. Saya mohon maaf. Iya. Jadi begini Pak Ustaz. Pak Ustaz Pandi ini SK. Saya pun juga SK. Cuma jurusannya yang beda. Pak Ustaz Pandi sarjana hukum syariah. Sedangkan saya SK susah hidup dari muda sampai tua. Jadi begini Pak Ustaz. Mengingat dan menimbang karena Pak Ustaz sarjana hukum syariah, saya mau bertanya soal pengadilan Pak. Negara kita ini satu ketuhanan yang Maha Esa. Itu apa? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Iya. Bahasanya bahasa Indonesia. Iya. Yang saya tanyakan, mengapa pengadilan ada 2? Satu pengadilan negeri, satu pengadilan agama. Iya. Nah itu saja yang saya sampaikan. Demikian, ketidak-kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, silakan. Langsung aja. Iya, berdiskusi ini. Iya. Relax. Iya. Baik, bapak-bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah. Saya perlu luruskan juga soal gelar sarjana saya. Waktu itu kalau nggak salah pernah juga saya jelaskan sudah. Bahwa sejak 2016 akhir, itu semua kata-kata Islam dalam gelar sarjana itu dihapuskan oleh pemerintah. Sejak 2016 akhir. Saya wisuda bulan 11 2016. Saya pertama kali kena, Pak. Tidak ada lagi kata-kata Islam dalam gelar sarjana. Jadi kalau anak bapak wisuda hari ini jurusan PAI, tidak akan lagi gelarnya SPDI, hanya SPD. Islamnya dibuang. Kalau anak bapak jurusannya hukum Islam seperti saya, maka gelar anak bapak tidak akan SHI, hanya SH. Islam semuanya dibuang dalam gelar sarjana. Apa tujuan pemerintah? Allahu a'lam. Selama ini yang saya tahu, alasannya itu berlindung di balik alasan lapangan kerja. Katanya, kalau nanti sarjana hukum Islam, memang selama ini tidak adil, Pak. Tidak adilnya itu begini. Kalau sarjana hukum umum, dia boleh melamar ke pengadilan agama, sementara sarjana hukum Islam tidak boleh masuk ke pengadilan negeri. Selama ini begitu. Tapi setelah dia dirubah jadi SH, katanya kita yang pengadilan agama jadi boleh juga masuk ke pengadilan negeri. Menurut saya, tidak harus dibuang Islamnya untuk buat peraturan seperti itu. Setuju ya Pak? Nggak harus dibuang Islamnya. Orang tinggal buat aja peraturan baru bahwa sarjana hukum Islam bisa masuk juga ke pengadilan negeri. Apa susahnya? Kenapa harus dibuang Islamnya dari gelar? Oke lah, udahlah kalau memang itu alasannya. Cuman ya
negatifnya, minusnya, kita kan kehilangan identitas ya Pak ya. Ini kan mungkin kakek sempat salah paham. Mungkin dikira kakek entah saya sarjana hukum di USU misalnya. Tapi insya Allah pertanyaan kakek tadi saya bisa jawab. Jadi kenapa alasannya ada pengadilan negeri, ada pengadilan agama. Jadi bapak-bapak, pengadilan agama ini khusus mengurus segala urusan umat Islam. Khusus mengurus segala urusan umat Islam. Dan dia sifatnya hanya perdata. Nggak bisa urusan pidana. Apa bedanya perdata sama pidana? Kalau perdata, ini kesalahan atau kejahatan yang hanya merugikan beberapa orang. Hanya merugikan beberapa pihak. Tapi kalau pidana, ini kejahatannya sudah meresahkan banyak orang. Kayak misalnya pembunuhan atau pembegalan. Itu kenapa dia masuk pidana? Karena gara-gara itu semua orang jadi resah. Tapi kalau perdata kan misalnya kasusnya sengketa tanah atau sengketa harta warisan. Itu seandainya pun ada yang dirugikan, cuman keluarga itu aja yang rugi. Atau cuman satu orang itu aja yang rugi. Nah itulah bedanya pengadilan agama sama pengadilan negeri. Nah itu pengetahuan saya yang minim lah tentang itu. Sebatas itulah pengetahuan saya beda pengadilan agama dengan pengadilan negeri. Sebetulnya ya kalau kakek nanyanya dulu waktu saya masih kuliah mungkin bisa lebih lengkap jawabnya Pak ya kan. Cuman kan kita nih ada pepatah Arab afatul ilmi nisyan. Bencana ilmu itu adalah lupa. Jadi namanya awak ninggalkan kuliah udah berapa tahun? Ya 2016 wisuda, ini udah 2022 berarti udah 6 tahun. Nah jadi dulu pernah dipelajari itu secara lengkap kayak, tapi memang udah beterbangan dia dari kepala ini kayak. Jadi afatul ilmi nisyan, bencana ilmu tuh lupa. Jadi kalau kita punya ilmu dulu lupa, kita kena bencana itu Pak. Ya, jadi itulah sebatas yang saya tahu soal pengadilan agama, soal pengadilan negeri. Mudah-mudahan kita nggak pernah masuk ke situ ya Pak ya. Nah, masuk pengadilan negeri berarti punya masalah sama orang lain, pidana. Jangan sampai naudzubillah. Kalau pengadilan agama berarti punya masalah biasanya sama keluarga sendiri. Kalau nggak sengketa harta warisan, cerilah itu. Naudzubillah. Ya, ada lagi? Alhamdulillah sudah terjawab. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi? Kalau tidak, kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Oke, silakan. Iya ya Pak, ya Pak. Nah. Iya baik. Oke, mungkin cuma bapak yang tadi tidak mendengar, bisa saya ulangi bahwa bapak bertanya apa perbedaan penggunaan kata maulid dengan maulud yang biasa sering dipakai orang di masyarakat. Jadi kata mana yang harusnya bisa kita pakai? Apakah maulid atau maulud? Kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bapak-bapak, orang-orang tua saya, memang kita sering mendengar beberapa istilah tentang kelahiran Nabi ini. Ada yang menyebutnya maulud, ada yang menyebutnya maulid. Kalau kita belajar sorof dalam kaidah bahasa Arab, dalam sorof itu ada yang bentuknya nama waktu, ada yang bentuknya dia nama objek, ada yang dia sifatnya ismuz zaman namanya, itu nama keterangan waktu, ada yang objek, maf'ul kalau dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita nyebutnya maulid berarti kita memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad, waktu kelahirannya yang diperingati. Kalau maulid, karena makna maulid itu waktu kelahiran, dia bentuknya ismuz zaman, tandanya waktunya. Tapi kalau maulud itu sifatnya maf'ul, objek. Orang yang dilahirkan. Jadi kalau kita sebut maulud berarti Nabi Muhammadnya. Tapi kalau kita sebut maulid berarti 12 Rabiul Awalnya. Nah, itulah perbedaan antara maulid sama maulud. Maulud itu objek, maulid itu nama keterangan waktu. Hanya perbedaan kaidah saja. Jadi tidak ada masalah, tidak mempengaruhi apapun
Bebas saja kita mau pakai maulid, mau pakai maulud, mau muludan mungkin masdar. Yang penting jangan kebanyakan mulut, ya kan Pak? Itu yang paling penting. Ya, cukup Pak. Iya, Pak, sudah tersampaikan ya. Ya. Jadi pemahaman bagi kita juga antara kata maulid dan mulut tidak ada perbedaan yang cukup besar, hanya ada di arti. Jadi kita boleh menurut Ustaz boleh pakai kata maulid, boleh pakai kata maulud. Asal jangan memang tidak mulut. Ada lagi pertanyaan Bapak-bapak? Pas. Lanjut doa. Oh iya. Oh iya, Ini juga Pak. ada pertanyaan sebenarnya. Banyak pertanyaan. Kalau memang ada. Pak Ustaz, Oh iya. sedikit. Ya, bisa. Menyinggung tadi Pak Ustadz yang bilang bahwa salah satu alasan Nabi Muhammad tidak akan berisafah kepada umatnya adalah dengan bunuh diri. Bagaimana dengan bunuh diri yang sebagian orang mengatasnamakan Islam, Pak? Seperti pengepungan. Menurut mata kita, saya yakin mereka ibu agamanya tidak sedikit. Sehingga bisa melampaui batas mengorbankan diri untuk membunuh orang dengan atas nama Islam. Menurut Bapak Ustadz yang Bapak ketahui dari pandangan Islam, apakah itu juga akan masuk alasan bahwa Nabi tidak akan memberi syafaat kepada mereka-mereka yang mengorbankan diri dengan mengatasnamakan Islam? Ya. Begitu Pak, terima kasih. Baik Bapak-bapak, orang-orang tua saya, ayat yang saya baca tadi An-Nisa 29, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh diri. Wala taqtulu itu sifatnya kan ismun nahi, kalimat larangan. Al-aslu fin nahyi lit tahrim, asal dari larangan adalah menunjukkan bahwa hukumnya haram, dan itu sifatnya umum. Wala taqtulu anfusakum dalam ayat An-Nisa 29 itu sifatnya umum untuk segala macam bunuh diri. Apapun alasannya tanpa terkecuali, mau kayak yang disampaikan tadi alasan jihad segala macam, itu tetap terhitung bunuh diri, maka bisa tergolong matinya mati kafir atau minimal matinya mati fasik. Dan kita orang kan mengejar bom bunuh diri itu mengejar mati syahid. Yang dikatakan mati syahid dalam membela agama, dalam peperangan, itu mati dibunuh. Bukan mati membunuh diri sendiri. Sama kayak saya pernah sampaikan. Ada kata hadis Nabi, siapa yang dimakamkan di Baqi. Baqi itu pemakaman yang ada di sebelah Masjid Nabawi. Nabi katakan, siapa yang dimakamkan di Baqi itu adalah ahli-ahli surga. Mereka lah nanti penghuni surga bersama sahabat-sahabat Nabi, istri-istri Nabi, anak-anak cucu Nabi. Kita kan dengar hadis ini pasti kita kepengen meninggal di Madinah. Karena orang yang meninggalnya di Madinah dimakamkannya di Baqi. Kata Nabi, orang yang dimakamkan di Baqi nanti berkumpul di surga. Cuman walaupun kita pengen meninggal di Madinah, kan nggak bisa kita umroh sampai hotel Madinah kita nenggak racun supaya ninggalnya di Madinah. Mati yang disengaja. Nah, itu tidak terhitung jihad. Maka Allahu a'lam bishawab, tapi itu tidak terhitung mati syahid, itu tidak terhitung jihad, dia tetap terhitung matinya bunuh diri. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi Pak ya. Ya, Pak BKM. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang mungkin penutup dari Ketua BKM Mushola Ikhlas. Ya. Kepada Bapak Noah, kamu bisa dengan hormat. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya mau bertanya, hukum mengangkat anak Ustaz. Kan kita mau ngangkat anak dari bayi. Apa setelah balik dia itu mahram kita apa enggak gitu? Nah, iya. Karena kan takut juga kalau mengambil keputusan kita nggak tahu gitu Ustaz. Iya, betul. Mungkin itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan sangat penting ini Pak. Karena memang ini hampir menjadi judul skripsi saya, hampir. Waktu itu saya ada niat mau jadi judul skripsi, hukum seorang anak pungut perempuan yang hidup satu rumah dengan ayah angkatnya setelah ibunya meninggal dunia. Berarti kan hidup berdua gitu kan. Nah, itu sempat mau jadi saya kan judul skripsi tapi nggak jadi akhirnya. Nah, Bapak-bapak, orang tua saya yang dimuliakan Allah, anak pungut sampai kapanpun tidak bisa menjadi mahram.
Ya, laki-laki tidak bisa mahram dengan ibunya, perempuan juga tidak akan bisa menjadi mahram dengan ayah angkatnya. Maka ketika dia tiba di usia baligh, maka dia harus segera diberitahu asal usulnya. Apapun resikonya. Kadang-kadang kan di situ yang paling berat ya Pak ya, menceritakan itu yang paling berat. Nggak sanggup kita nengok air matanya mungkin kan. Tapi memang itu harus segera diceritakan. Sehingga dia tahu sampai di mana batas dia dengan ayahnya. Ayahnya juga tahu sampai di mana batas dia dengan anak pungutnya. Jangan nanti anaknya udah SMA tapi masih ngelendot-ngelendot sama bapaknya. Ya kan? Itu kan nanti akhirnya bisa mudorot. Maka segera mungkin kalau dia sudah baligh, dia sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah, diberitahu asal usulnya, nasabnya, dan jangan sampai menghilang-hilangkan atau menyembunyikan nasabnya. Karena saya baru dengar cerita kemarin, ada orang mungut anak. Saking sayangnya dia sama anak itu, nggak dikasih taunya siapa orang tua kandungnya. Saking sayangnya dia, karena dia takut anak ini nanti kalau tahu, dia pergi nyari orang tuanya. Kan saya pernah bilang, sayang kita sama makhluk tidak boleh melebihi sayang kita sama Allah. Kalau kita buat seperti itu, sayang kita sama dia, tapi kita melanggar hukum Allah. Nah, maka itulah yang terbaik Pak. Mudah-mudahan segera disampaikan kepada beliau. Dan kalau boleh saya sampaikan juga, hitung-hitung biar semua keluarga besar FKSMM mendoakan Pak. Saya pikir tidak punya keturunan itu bukanlah sebuah aib. Saya pikir tidak punya keturunan bukan sebuah aib. Kenapa selama ini orang kalau udah lama berumah tangga nggak punya anak bisa stres? Karena di Indonesia penyakitnya gitu, nggak punya anak dianggap aib. Padahal itu bukan kuasa kita ya Pak. Itu kan di luar kemampuan kita. Itu kuasanya Allah. Makanya kan saya pernah dengar ceramah Ustaz Abdul Somad. Katanya ada 2 pertanyaan yang dilarang oleh Nabi. Pertama, kapan kau nikah? Karena bisa menyinggung perasaan. Yang kedua, udah punya anak belum? Nah ini 2 pertanyaan yang kalau bisa jangan kita tanyakan ke orang. Cuman di Indonesia ini pula jadi senjata basa-basi orang. Kita basa-basi ini senjatanya. Jumpa orang baru kenal, ya Pak berapa anggota? Katanya. Padahal ini pertanyaan yang kalau bisa jangan kita tanyakan. Karena bisa menyinggung perasaan. Maka saya rasa karena ini bukan aib, saya rasa tak ada masalah. Tadi cerita Bapak Ketua BKM, bahwa beliau 10 tahun berumah tangga, belum ada keturunan. Kemarin sempat dapat, tapi meninggal dalam kandungan usia 6 bulan. Maka kita sama-sama berdoa keluarga besar FKSMM, mudah-mudahan beliau Allah ganti dengan keturunan yang soleh-solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah mau. Banyak orang yang udah belasan tahun nikah nggak punya anak, ujung-ujungnya dapat juga, ya kan? Yang penting serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau itu tinggal tergantung tembus apa nggak proposalnya ya kan. Ya, kalau biniknya model Siti Saroh istri Nabi Ibrahim, memang biniknya yang nyuruh. Nah, Bang, abang kan Nabi Bang, butuh keturunan, butuh nasab. Udahlah, abang nikah aja sama perempuan lain. Aku nggak bisa ngasih anak. Tapi udah nikah sama orang lain, tiba-tiba hamil pula Sarohnya. Nah, itu kan tinggal tergantung proposal tadi Pak, tembus apa enggak. Kalau tembus ya alhamdulillah ya kan. Cuman ya kita tinggal kalau mau poligami ini jangan memudah-mudahkan Pak. Jadi ini nyambung sedikit lah ya, poligami ini Pak. Kalau kita mau kaji yang betul-betul dalam soal poligami ini ya, poligami ini nggak segampang membalikkan telapak tangan. Kenapa selama ini terlihat poligami itu gampang? Karena orang memenggal ayatnya. Ayat poligami itu suka dipotong-potong Pak. Kan selama ini yang paling populer ayatnya fankihu ma qabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita yang cocok untukmu 2, 3 atau 4. Kadang-kadang cuma sampai situ aja nih. Kalau ayatnya cuma gini dibaca, Bapak tahu hukum poligami apa? Wajib. Kalau ayatnya cuma segitu dibaca, fankihu ma qabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita yang cocok untukmu 2, 3 atau 4. Satunya mana?
Kan berarti minimal 2. Kalau ayatnya gitu, ujungnya nggak dibaca orang. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kamu takut nggak bisa berlaku adil, maka cukup 1, ojo geragas. Cukup 1. Itu pun Pak masih terlalu mudah. Kenapa? Karena ayatnya nggak dimulai dari pangkal. Itu dari tengah tuh Pak. Kalau dimulai dari pangkal, syaratnya lebih sulit lagi poligami. Apa pangkal ayatnya? Fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kalau kamu takut nggak bisa berlaku adil kepada anak-anak yatim, maka nikahilah wanita 2, 3, atau 4. Artinya salah satu alasan diperbolehkannya menikah lagi, berpoligami, untuk menyelamatkan keselamatan, kesejahteraan anak-anak yatim. Jadi poinnya nggak boleh poligami sama gadis. Kalau kita mau kaji-kaji nih ya kan? Karena tujuannya nyelamatkan anak yatim. Oke lah, kalaupun mau sama gadis, paling nggak anak gadisnya tadi yatim, ya kan? Yang khawatir kalau nggak kita nikahi, ekonominya nanti kacau, bisa murtad dipengaruhi orang kafir. Bisalah kita terima alasannya. Tapi kalau ini udah gadis, nyarinya cantik, anak tunggal, bapaknya bentar lagi mati, kan? Itu sempurna kali tuh Pak, perempuan yang kayak gitu tuh. Iya, dan yang lebih, kalau mau lebih dalam lagi ya Pak, kalau mau lebih sulit lagi, Allah tuh ke situ fil yatama. Yatama itu Pak bentuknya jamak. Yatim 1 anak yatim. Yatama anak-anak yatim. Dalam bahasa Arab jamak itu minimal 3. Jadi kalau yatama anak-anak yatim minimal 3. Kalau mau kita lebih kaji dalam lagi, silakan poligami, tapi harus dengan janda, minimal anaknya 3. Karena yatama tuh minimal 3. Sopo sing selero kan, wis telu. Nah itu makanya nggak bisa kita mudah-mudahkan kali ya kan. Bapaknya letuk poligami panjang jadinya ini. Udah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ilal liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul Pak Ustaz, ada yang mau nanya. Makanya udah. Ambil sesi khusus berbicara tentang poligami. Siap. Mungkin ada bicara tentang banyak. Oke, pertanyaan terakhir dari Ketua BKM Mushola Ikhlas menutup sesi tanya jawab kita. Terima kasih Bapak-bapak yang telah menyediakan waktu untuk bertanya. Setidaknya ini bisa menambah ilmu juga dari topik yang disampaikan Bapak Ustadz. Jadi penutup kita minta kepada Pak Ustadz supaya acara ini berkah.